أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من يأبى يا رسول الله قال من أطعني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para alim ulama, para ustaz, para guru kami, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, jemaah solat zuhur Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Antara amal yang paling dicintai oleh Allah adalah menjaga solat awal waktu. Orang yang menganggap solat penting, maka ia adalah hamba yang penting di sisi Allah. Orang yang menganggap solat remeh, maka dia adalah hamba yang remeh dalam pandangan Allah Ta'ala. Kajian kita zuhur siang ini masih membahas tentang pentingnya solat berjemaah dan memakmurkan masjid. Hadis riwayat Imam Ahmad, hadis nomor 21 dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, bahwa satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang solat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan. Siapa yang menjaga solat, maka solat akan menjadi cahaya dan bukti keimanan baginya. Wa najata yaumal qiyamah, dan akan menjadi sebab keselamatan baginya pada hari kiamat. Siapa yang menjaga solat akan menjadi nur, cahaya, akan menjadi bukti keimanan, dan akan menjadi sebab keselamatan pada hari kiamat. Wa man lam yuhafiz 'alaiha, siapa yang tidak menjaga solat, lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun. Siapa yang tidak menjaga solat, maka tidak ada baginya cahaya, tidak ada bukti keimanan, dan tidak ada jaminan keselamatan pada hari kiamat. Ujung hadis ini Nabi SAW beritahu, wa kana yaumal qiyamah ma'a Fir'aun wa Haman wa Ubay ibn Khalaf. Pada hari kiamat, orang yang tidak menjaga solat akan dibangkitkan bersama Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kata ulama, orang yang ketika di dunia sibuk dengan urusan kekuasaan, sampai meninggalkan solat, tidak jaga solat, maka akan dibangkitkan bersama Fir'aun, laknatullah alaih.
Orang yang sibuk dengan urusan pemerintahan, maka di akhirat nanti gara-gara urusan pemerintahan kemudian dia tidak jaga solat, maka akan dibangkitkan bersama Hamman, Quraisy yang menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang mulia, kalau kita ingin di akhirat nanti dikumpulkan pada hari kiamat bersama para nabi, para rasul, para sahabat, orang-orang soleh, para aulia, maka kita mesti jaga solat. Tapi bagi orang yang cuai dengan solat, main-main dengan solat, tak jaga solat, Nabi SAW ancam akan dikumpulkan nanti pada hari kiamat bersama Fir'aun laknatullah alaih, Haman dan Ubay bin Khalaf. Saya baca dalam satu kitab, Ubay bin Khalaf ni satu kali dia sedang bersihkan kudanya, mandikan kuda. Rasulullah lewat, kemudian kata Ubay bin Khalaf, "Wahai Muhammad, satu hari nanti aku akan bunuh kamu dengan unta, dengan kuda saya ini." Kemudian Rasulullah jawab, "InsyaAllah aku yang akan membunuh kamu." Itu jawab Nabi. Kemudian dalam satu peperangan, kata Ubay kepada kawan-kawannya, "Hari ini kalau aku tidak berhasil membunuh Muhammad, maka aku akan celaka." Kemudian Rasulullah dengan sahabat dari jauh sudah nampak nih Ubay bin Khalaf. Kemudian Nabi minta sebilah tombak. Ubay semakin dekat, kemudian Rasulullah melemparkan Ubay bin Khalaf. Bukan kena dada, tembus, lecet, kena leher sikit saja. Kemudian Ubay berlari ke pasukannya sambil berteriak, "Saya akan mati, saya akan mati, saya akan celaka." Kata kawan-kawannya, "Ubay, engkau ni luka sikit saja, apa engkau ni berteriak-teriak ni? Kalian tidak tahu yang melukai aku ni siapa. Jika sakit aku ni diberikan kepada seluruh orang Madinah pun akan hancur." Kemudian kata Ubay kepada kawan-kawannya, "Dulu pernah satu kali Muhammad berkata kepada aku bahwa dia akan bunuh aku. Ketika aku bersihkan kuda, aku beritahu aku akan bunuh Muhammad. Kemudian dia jawab, 'InsyaAllah aku yang membunuh kamu.' Kalaulah ketika itu Muhammad meludahi aku yakin aku mati." Kata ulama, maksudnya apa? Orang-orang kafir Quraisy, tokoh kafir Quraisy masih lagi yakin dengan ucapan Nabi. Orang kafir Quraisy masih percaya, yakin dengan perkataan Nabi SAW. Kata Ubay, "Aku diludah pun aku yakin aku mati." Akhirnya menjelang sampai balik ke Mekah, Ubay mati di jalan. Walaupun hanya goresan luka sikit saja. Kata ulama, tuan-tuan sekalian, kalaulah orang-orang kafir Quraisy dulu, orang-orang tokoh kafir yang menentang dakwah Nabi dulu masih percaya, yakin dengan ucapan Nabi, apa sebab hari ini umat Islam yang mengaku sebagai pengikut Nabi tapi tak yakin dengan ucapan Nabi SAW? Kita orang Islam, umat Rasulullah, pengikut Rasulullah, tapi kita tak percaya dengan ucapan Rasulullah. Orang kafir Quraisy dulu masih percaya dengan Nabi. Kita umat Nabi tak percaya dengan Nabi kita sendiri. La haula wala quwata illa billah. Apa kata Nabi di awal hadis ini tadi? Siapa yang jaga solat, maka solat akan menjadi cahaya baginya, bukti keimanan baginya, akan jadi sebab keselamatan baginya di akhirat. Nabi cakap begitu, tapi hari ini berapa banyak umat Islam tak jaga solat, maknanya tak percaya dengan perkataan Nabi SAW. Semoga kita yang hadir diberi istiqomah sampai mati kita jaga solat. Amin. Kita lanjut hadis yang kedua. Satu kali Ummu Farwah radhiyallahu taala anha, dia bertanya kepada Nabi SAW, "Ayyul a'mali afdal ya Rasulullah?" Apakah amal yang paling utama? Maka Nabi SAW menjawab, "As-salatu fi awwali waqtiha."
As-salatu fi awwali waqtiha. Solat pada awal waktu. Bukan solat ujung-ujung waktu. Bang, kita solat dulu bang. Zuhur jam 3 masih ada lah. Nanti je lah, aku masih sibuk. Bang, masjid kita bang, dah azan maghrib dah bang. Tak apa, jam 7:15 pun maghrib masih ada. Bang, kita ke masjid bang, solat isyak dulu bang, dah azan. Tak apalah, nanti habis semifinal Piala Dunia ni, dah selesai nanti baru aku solat. Sekali aku tahajud menjelang subuh. Macam-macam hari ini kita buat alasan untuk melambat-lambatkan solat. Ngurus taman lah, nyiram bunga lah, angkut sampah lah. Ya pak, jaga pos security lah, astagfirullahalazim. Jaga kedai, urusan kantor. Berbagai-bagai alasan kita ucap supaya kita ni melambat-lambatkan solat. Padahal Nabi SAW, junjungan kita, pimpinan kita, Rasul kita beritahu, antara amal yang paling utama yang disukai oleh Allah Ta'ala apa? Solat ujung waktu, awal waktu. Ujung atau awal? Awal. Terima gaji mau awal ke mau ujung? Ustaz Rashid, mau awal bulan ujung bulan Ustaz? Urusan dunia kita nak cepat. Urusan dengan Allah nak lambat-lambat. Ya kan Tok? Tanya Atok tak percaya. Nikah mau cepat, kaya nak cepat, naik jabatan mau cepat, semua nak cepat. Solat nak lambat-lambat. La haula wala quwata illa billah. Sepatutnya urusan dengan Allah ni kita lebih cepat lagi. Kita ni hamba Allah, maka kita hidup seperti mana hamba. Ketika sudah datang panggilan dari pencipta kita, Allah Ta'ala, sepatutnya kita segeralah datang ke rumah Allah. Kerana kita ni siapa? Kita ni hamba. Hamba siapa? Hamba Allah Ta'ala. Maka adab sebagai hamba, segera kita datang ke rumah Allah. Terakhir penutup, hadis riwayat Imam Muslim. Apa kata Nabi? Ini terkait khusus dengan solat subuh. Ini hadis dari Jundub bin Al-Qasri radhiyallahu ta'ala anhu. Ia berkata Nabi SAW pernah bersabda, Man shalla salatas subhi fahuwa fi zimmatillah. Barang siapa yang mengerjakan solat subuh berjemaah, solat fardu kita berjemaah. Siapa yang mengerjakan solat fardu dengan berjemaah, maka ia berada dalam jaminan Allah, jaminan perlindungan Allah Ta'ala. Kalau ingin dapat jaminan perlindungan Allah Ta'ala, apa syaratnya? Jaga solat subuh. Di mana dikerjakan? Di masjid. Fala yablubannakumullahu min zimmatihi bisyai'in fa innahu may yatlubuhu min zimmatihi bisyai'in. Maka jangan sampai Allah Ta'ala menuntut kamu dengan sesuatu karena kamu mengganggu orang yang dalam jaminannya. Jangan sampai Allah menuntut kamu karena kamu mengganggu orang yang dalam jaminan Allah. Siapa yang dalam jaminan Allah tadi? Orang yang jaga solat subuh berjemaah. Jangan sampai Allah tuntut gara-gara kita ganggu orang yang solat subuh berjemaah. Karena barang siapa yang dituntut oleh Allah karena ia mengganggu orang yang dalam jaminan Allah, yudrikuhu summa yaktubahu ala wajhihi fi nari jahannam. Allah Ta'ala akan menelungkupkan wajahnya ke dalam neraka jahannam. Tuan-tuan yang mulia, jaga solat subuh, kita dapat jaminan Allah. Allah ancam, jangan sampai ada orang berani mengganggu orang solat subuh berjemaah. Orang yang mengganggu orang yang jaga solat subuh berjemaah, Allah akan tuntut nanti, kemudian Allah akan telungkupkan wajahnya dalam neraka jahannam. Maka orang yang jaga solat subuh ni jangan takut, jangan risau dalam hidup. Sebab kita sudah dapat apa? Jaminan dari Allah Ta'ala. Tapi kalau kita tak solat subuh, tak ada jaminan apa-apa, maka tak selamatlah kita.
Maka dalam keadaan kita ini tak selamat. Kenapa hari ini umat Islam dihina di mana-mana, direndahkan di mana-mana, tak ada maruah, tak ada harga diri? Boleh jadi selama ini umat Islam belum sungguh-sungguh menjaga solat subuh berjemaah. Semua kita niat amal insya-Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma